SMP Negeri 1 Darukama, Kabupaten Aceh Besar. Di sini saya akan melakukan rekam video untuk pembuatan tugas aksi nyata modul 2.3 melakukan percakapan pra-observasi. Bersama dengan saya sekarang ini di samping saya ada guru mata pelajaran. Bisa perkenalkan diri, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ena Minati, saya guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Darukama. Terima kasih Bu yang telah membantu saya. Bersama-sama nanti kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Di sini kita akan melakukan supervisi akademik, di mana sebelum melakukan supervisi akademik ini kita akan melakukan percakapan observasi dan selanjutnya observasi dan terakhir kita akan melakukan pasca observasi. Di sini saya akan bertanya-tanya kepada Ibu, kita melakukan percakapannya. Bisa Ibu memberitahukan kepada saya materi pelajaran apa yang akan Ibu lakukan untuk observasi yang akan datang nanti, yang insya Allah akan kita lakukan minggu depan. Terima kasih. Insya Allah kita minggu depan materi yang akan saya sampaikan itu teks prosedur. Pelajarannya Bu? Bahasa Indonesia teks prosedur. Oke. Tujuan pelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti apa yang akan dicapai? Tujuan pembelajarannya setelah kita mempelajari proses pembelajaran, diharapkan pada anak-anak bisa atau dapat melakukan, membuat dan memainkan sesuatu. Oke. Berarti memainkan sesuatu itu dengan bahasa Indonesia ya Bu? Iya. Terus arah pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu dalam materi pembelajaran ini? Seperti tujuan yang kita inginkan tadi. Jadi arah pembelajarannya setelah adanya proses, setelah adanya praktek, kemudian anak-anak bisa melakukan sendiri cara atau prosedur melakukan, membuat ataupun memainkan sesuatu. Alhamdulillah, berarti menarik sekali ya Bu pembelajaran yang ini yang kita sampaikan. Oke, nanti pada saat observasi nanti yang minggu depan itu apa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan di dalam kelas Bu? Kalau bisa tahu? Langkah-langkah pembelajaran seperti biasa, masuk kelas, kemudian salam, kemudian anak-anak membaca doa. Setelah anak-anak membaca doa, kita lakukan absensi, kemudian mengontrol kelas, tanya jawab dengan anak-anak, ada yang hadir atau tidak hadir, karena kebetulan kelas yang akan kita lakukan observasi itu kebetulan saya wali kelasnya. Jadi nanti kita cek kehadiran, ada yang sakit atau bagaimana, kemudian setelah itu kita persepsi sekitar 5 sampai 10 menit. Berarti menarik sekali ya Bu apa yang akan Ibu lakukan pada saat observasi nanti. Setelah Ibu melakukan materi itu, apakah hanya cuma merekam materi ini saja sampai selesai, atau apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan selama observasi nanti? Setelah persepsi, kemudian kita masuk ke langkah-langkahnya, karena anak-anak kita masih tahap pengenalan. Sebelum kita masuk ke topik, pertama kita berikan dulu materinya, pengertian dari si teks prosedur, karena pemahaman lebih penting, biar anak-anak lebih paham arah pembelajarannya. Kalau misalnya setelah itu apakah ada pembelajaran berkelompok atau menyampaikan video gitu? Kebetulan anak-anak sudah duduk berkelompok, jadi tidak perlu lagi diubah lagi kelompoknya, atau kalau memang kita mau, kita bisa ganti posisi, bangku tidak perlu digeser. Jadi setelah anak-anak duduk dalam kelompok, kemudian bisa kita tayangkan video. Rencananya nanti pada langkahnya itu kita berikan video membuat kerajinan atau bunga dari kertas origami. Kemudian setelah kita berikan video, kemudian anak-anak membuat kerajinan dari kertas origami. Alhamdulillah ya Bu. Berarti Ibu sebenarnya sudah menjalankan pembelajaran berdiferensiasi Bu, tanpa Ibu sadari, karena sudah berkelompok,
sudah buat kontennya, ada representasi konten, tadi ibu bilang ada materinya, ada representasi produk karena tadi sudah tentang produk ya. Setelah itu setelah selesai ini semua akhir dari materi apa yang akan dilakukan? Setelah setelah anak-anak selesai, kemudian kita adakan mendemonstrasikan hasil kerja mereka ke depan, bagaimana cara membuat bunga tersebut. Berarti ada kelanjutan yang tiga, Bu. Alhamdulillah, Bu, berarti tadi sudah gamblang dan jelas sekali Ibu menjelaskan apa-apa yang akan kita lakukan pada saat observasi nanti ya, Bu. Terima kasih Bu Endang sudah bersama-sama saya kita melakukan observasi untuk melakukan supervisi akademik yang insya Allah akan kita lakukan secara berkesinambungan untuk sekolah kita ini, biar kita tahu pengembangan kompetisi kita sebagai guru di SMP Negeri 1 Bengkamal. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian percakapan observasi untuk melakukan supervisi akademik yang dilakukan oleh saya. Atas perhatiannya dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sama yang udah kita lakukan kemarin, kalau observasi kita udah ngobrol tentang apa yang akan kita lakukan untuk observasi. Saya tanyakan kemarin pelajarannya apa, sudut penanganan mental. Di situ metode yang akan ibu ambil dengan ibu akan memberikan inspirasi ibu. Jadi kita ketahui pada saat observasi yang lalu. Nah sekarang terus yang 2-3 hari lalu kita melakukan observasi. Gimana keadaan ibu bilang sekarang? Sehat ya bu. Terus kan sekarang ini kita kan melakukan pasca observasi. Setelah karena itu saya masuk kelas ibu, saya lihat cara mengajar. Jadi tujuan dari pasca observasi ini untuk merefleksi kembali apa yang sudah kita laksanakan. Misalnya saya melihat ibu cara mengajarnya, terus ibu melakukan pengajaran kepada siswa kan, untuk bisa dipakai apa yang itu sebagai yang kemarin ibu bilang saat observasi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Endang. Bagaimana rasa ibu pada saat setelah melakukan yang observasi kelas atau saya ada hadir di dalam kelas saat observasi ibu? Perasaan saya waktu di observasi, namanya biasanya kita mengajarnya sendiri, tiba-tiba ada teman sejawat agak deg-degan, tapi alhamdulillah bisa berjalan lancar. Walaupun anak-anak mungkin ada yang sedikit agak, ya namanya anak-anak ada sedikit agak nakal, agak ribut, tapi alhamdulillah bisa kita kondisikan. Misalkan ibu ceritakan kemarin tentang observasi yang kemarin, apa aja pengembangan yang dilakukan di dalam kelas ini. Jadi kita kemarin observasi itu temanya tentang teks prosedur. Teks prosedur menyusun struktur teks prosedur dari fiksi ke bentuk ke bentuk strukturnya. Jadi anak-anak kita pertama kita jelaskan dulu, kita refleksi yang ke belakang, kita tanya dulu apa itu teks prosedur, kemudian strukturnya ada berapa, kemudian kalimat yang digunakan, kalimat inversi itu yang bagaimana. Baru setelah itu kita bagikan kelompok. Kebetulan karena anak-anak sudah duduk dalam kelompok, jadi kita tidak perlu membentuk lagi kelompok. Kemudian baru setelah itu kita berikan tugas, kita berikan LK. LK-nya itu membuat nasi goreng dalam bentuk fiksi, SK-nya dalam bentuk fiksi, dalam bentuk cerita. Kemudian anak-anak tugasnya menyusun cerita fiksi itu dalam bentuk prosedur, menentukan tujuan, menentukan bagian langkah-langkah, menentukan bagian alat dan bahan sampai ke penutup. Kemudian anak-anak juga kita arahkan untuk mencari kalimat inversi atau kalimat inversi, yaitu kalimat yang predikatnya mendahului subjek, biasa digunakan dalam teks prosedur. Sebetulnya kalimat inversi itu dia kalau dalam bahasa Indonesia itu kan harusnya kalimat itu didahului oleh subjek, tapi kalau dalam teks prosedur kebalikan, dia kebanyakan menggunakan kalimat inversi. Jadi kemarin ibu melakukan pembelajaran secara diferensiasi ya bu, saya lihat karena di pembagian kelompok itu berdasarkan pembagian kelompok itu berdasarkan apa bu? Berdasarkan kita kumpulkan anak-anak dari yang kemampuannya lumayan, yang bisa kita gabungkan dengan anak yang standar kurang bisa. Jadi supaya anak-anak tersebut dalam melaksanakan tugasnya itu ada bantuan dari kelompok. Berarti heterogen ya bu, heterogen, jadi semua kita anggap anak saling bantu. Iya. Kendala apa yang ibu temukan saat melakukan pembelajaran kemarin? Anak-anak kurang, ada beberapa anak yang kurang paham itu di bagian dalam penyusunan strukturnya. Jadi dalam strukturnya itu kan karena dia bentuknya dalam bentuk fiksi, jadi anak-anak susah misalnya bu yang ini apa bu, yang ini bagian apa bu, gitu. Dari menentukan dalam bentuk struktur seperti menarik sekali ya pembelajarannya ya. Sebenarnya kita soalnya kan kalau misalnya
goreng dia udah ngomong ini opsinya apa sih pokoknya ada kita kayak episode itu seperti jadi kita tahu ya apa rencana tindak lanjut ibu untuk pengembangan diri dan pengembangan proses pembelajaran yang rencana setelah Lebaran itu mereka akan mempraktekkan sendiri di rumah, kemudian membawanya hasilnya ke sekolah. Kemudian menulis strukturnya apa yang dia lakukan di rumah dibawa ke sekolah. Karena kalau kita bawa ke sekolah kan payah bawa kompor, jadi buatnya rencana di rumah masing-masing. Itu jadi kira-kira kapan melaksanakan ini? Setelah Lebaran. Ya. Nanti kita mungkin saya juga akan masuk ke pelajaran untuk melihat hasil yang tadi ibu kasih kan kita menyusun dua baru jadi ini untuk praktiknya ibu.